Yo, what up, what up, what up? Oke. Wadidaw, WhatsApp, Mas Angga. Wadidaw, WhatsApp. Wah, itu siapa tuh yang di mobil? Live dari mobil Mas. Selamat malam Mas Angga. Malam Mas Vino. Mana nih tersangkanya nih? Yang Mas Gary nih, mana Mas Gary? cohos mana cohos? Cohos. Bagaimana cara menjadi cohos? Sudah cohos. Gary. Kartagentas. Oh, kalau saya on time soalnya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya ditugaskan sama Mas Teguh untuk ngisi NFC VIP ya. Nah, hari ini teman-teman judul dari materi kita adalah mana judulnya? Judulnya adalah pentingnya nilai ekspektasi oleh trader ya. Ini yang bikin judul pentingnya nilai ekspektasi oleh trader. Aku udah share screen belum sih? Udah ya? Pentingnya nilai ekspektasi oleh trader. Sebentar, saya buka PowerPoint. Open. S2M. Oke, teman-teman bisa lihat layar saya? Oh, udah Mas. Bisa ya. Oke, ini chatnya di sini. Gary, malam Mas Angga, Mbak Ayu, malam. Oke. So, judulnya malam ini adalah pentingnya ekspektasi bagi seorang trader ya, nilai ekspektasi. Nah, nilai ekspektasi itu apa? Jadi gini teman-teman, ada 3 hal yang mempengaruhi quality dari sebuah transaksi atau investasi ya, dari sebuah sistem trading atau sebuah investment. Yang pertama adalah probability of winning, yang kedua adalah achievable reward, dan yang ketiga adalah risk of the trade. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah probability of winning. Jadi probability of winning itu seberapa mungkin kemungkinan, seberapa sering kita benar dibanding seberapa sering kita salah ya, secara keseluruhan. Jadi kita nyebutnya biasanya win rate, atau ada yang bilang akurasi ya, akurasi, win rate, atau probability of winning. Jadi seberapa sering kita profit atau kita benar dibanding seluruh transaksi. Nah, goals-nya adalah untuk mengetahui rules yang kita pakai nanti punya akurasi berapa persen. Nah, cuman teman-teman, win rate ini bukan segalanya, karena win rate ini tergantung dari faktor yang kedua, yaitu reward-nya berapa. Gitu ya. Jadi goals kita adalah kita pengen punya balance di antara 3 hal ini kan gitu. Jadi kita pengennya probability of winning-nya cukup, reward-nya cukup. Nah, untuk menghitung ekspektasi, teman-teman, kita perlu mengukurnya. Karena kan kalau kita bilang tadi quality ratio, nah ukurannya apa? Ukurannya apa sebuah sistem trading itu berkualitas atau enggak? Nah, untuk mengukurnya, kita menggunakan angka yang namanya ekspektasi. Ini dari Mas Teguh ya. Jadi gini, pertama hal yang kita perlu ukur adalah win-loss ratio. Ya, berapa win-loss ratio sebuah transaksi? Berapa kemungkinan kita benar dibanding kemungkinan kita salah? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa rata-rata risk reward yang kita ambil? Nah, barulah dari situ keluar angka ekspektasi. Nah, ekspektasi ini ada rumusnya, teman-teman. Ekspektasi ini ada rumusnya di bawah sini. Saya akan cepat aja. Ekspektasi rumusnya adalah win-loss ratio dikali rata-rata RR dikurangi loss-win ratio. Jadi ekspektasi adalah win-loss ratio atau win rate kita atau akurasi kita dikali rata-rata RR yang kita ambil dikurangi loss-win ratio kita. Maka keluar angkanya ekspektasi. Nah, dari ekspektasi tadi kita bisa mengukur, oke, berarti sebulan kita bisa profit berapa gitu. Jadi kita tahu kira-kira profit sekian persen itu masuk akal nggak dalam trading. Karena kan begini ya, banyak teman-teman trader pemula nanya, Mas Angga, kira-kira sebulan yang wajar tuh profit berapa persen? Nah, wajar atau enggak itu kan nggak ada ukurannya, teman-teman ya. Wajar atau enggak itu ukurannya apa? Ukurannya adalah angka ekspektasinya kita. Karena tiap orang beda-beda.
Kita nggak bisa bandingin win rate-nya saya sama win rate-nya Mas Teguh sama win rate-nya teman-teman semua. Karena kita punya preference yang berbeda, kita punya skill yang berbeda, kita punya waktu di depan chart yang berbeda, kita punya balance yang berbeda, punya keberanian yang berbeda juga. Begitu juga dengan risk reward kita nggak bisa pukul rata. Berapa risk reward yang kita ambil. Nah, makanya agak tricky kalau jawab, Mas, sebulan sebenarnya yang normalnya profit berapa persen? Karena profit berapa persen itu nggak bisa dijawab. Kenapa? Karena profit berapa persen itu juga tergantung dari risk per trade yang diambil sama masing-masing orang. Tiap orang beda-beda juga. Terus ukurannya apa, Mas? Sebuah sistem trading itu yang kita pakai itu sehat atau enggak? Tradingan kita tuh sebulan itu sehat atau enggak? Nah, ngukurnya berdasarkan angka ekspektasinya. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, bisa nggak Mas profit 1% sehari? Ya tergantung kan gitu, tergantung sistem trading yang digunakan kan gitu. Karena pada akhirnya kan setiap orang punya sistem trading yang berbeda, jumlah entry yang diambil yang juga berbeda. Nah, makanya kita perlu bisa ngukur ekspektasi kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah mengontrol emosi kita ketika kita masuk ke market. Ketika kita ketemu hari loss atau hari profit, kontrol emosinya gampang. Kita tahu nih, oh, oke, loss beruntun normal enggak? Profit beruntun normal enggak? Kenapa ini penting, teman-teman? Karena kalau teman-teman nggak ngerti angka ekspektasinya, banyak orang kan gini ya, mereka belajar sebuah sistem trading, misalnya ikut kelas saya, Survival to Mastery, atau ikut kelas lain gitu ya. Yang mereka lakukan adalah buka akun, entry. Nah, problemnya kalau 3 entry pertama ini SL semua, dia wah kayaknya strategi ini nggak work nih. Atau misalnya 3 transaksi pertama TP semua, wah ini kayaknya hebat banget, terus dia langsung entry dengan risk yang gede. Ketika akhirnya ngalami loss, dia nggak tahu loss ini normal apa enggak. Kenapa? Karena dia tidak tahu ekspektasinya, dia tidak tahu what to expect kan. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum teman-teman deposit uang beneran, teman-teman harus tahu ekspektasi dari sistem trading yang kita gunakan. Jadi ekspektasi ini adalah bagaimana performa sebuah sistem trading jika saya yang menerapkan. Karena kita nggak bisa ngukur itu gitu aja. Kita perlu tahu rule yang kita pakai, win rate-nya berapa, risk reward-nya berapa, baru keluar angka ekspektasinya. Nanti kita akan ambil contoh, teman-teman. Misalnya, gini. Misalnya setelah kita, gimana caranya dapetin angka ini, Mas? Angka win rate ratio dan segala macam. Dengan cara ngumpulin sampel. Nah, sampel itu dapatnya dari mana? Bisa banyak cara, bisa backtest, bisa forward test. Dari sampel tadi akan ketahuan nih, oke, sistem yang saya pakai win rate-nya itu 48%. Berarti 48 dari 100 entry saya hit TP. Nah, dari 48% ini RR-nya berapa? Oh, rata-rata 2,1 misalnya. Jadi ekspektasinya adalah 48% atau 0,48 dikali 2,1, ini risk reward ratio-nya, dikurangi loss win ratio. Kalau win rate kita 48, berarti loss win kita 0,52. Nah, keluarlah angka ekspektasi 0,488. Nah, 0,488 ini adalah angka penting, ini adalah angka ekspektasi kita. Nah, setelah kita tahu ekspektasinya, baru kita lihat dari metode yang kita pakai tadi kira-kira setahun bisa entry berapa kali. Dalam contoh kasus ini misalnya setahun kita entry 89 kali. Oke. 89 kali entry setahun dengan risk 1%, maka ekspektasi yang benar, profit yang normal adalah dengan sistem trading yang kita pakai adalah 1% dikali jumlah transaksi dikali angka ekspektasi. Jadi 89 dikali ekspektasinya 0,488 dikali risk per transaksinya 1%. Maka kita bisa bilang, oh oke, per tahun profit yang normal itu 43%. Nah, kalau 43% berarti sebulan berapa? 43,432 dibagi 12. Oh, berarti sebulan itu normalnya 3,6% rata-rata kalau menggunakan sistem trading yang ini gitu. Jadi ketika teman-teman sudah punya sistem trading, tugas kita ya tadi ngukur RR-nya. RR-nya berapa kira-kira? RR-nya berapa, win rate-nya berapa. Nah, setelah teman-teman tahu angkanya baru bisa keluar ekspektasinya. Nah, gimana cara ngumpulinya, Mas? Nah, cara ngumpulinya dengan backtest. Backtest ini adalah cara satu-satunya cara ngumpulin sampel tanpa harus benar-benar kehilangan uang dan tanpa harus benar-benar kehilangan waktu ngumpulinnya. Karena kalau kita mau forward test untuk dapetin 100 transaksi itu mungkin butuh waktu 6 bulan kan gitu untuk ngumpulin 100 transaksi yang sesuai dengan rule kita. Tapi kalau dengan backtest untuk ngumpulin 100 transaksi mungkin kita cuma butuh 1 minggu maksimal. 1 minggu kita udah dapetin data
ekspektasi dari sistem trading yang kita pakai. Nah, dari situ kita bisa tahu, oke, selama kurun waktu sekian bulan, total trade yang diambil berapa. Berarti kita bisa expect setahun rata-rata ambil berapa transaksi. Kalau setelah kita tahu ekspektasinya berapa, kita tinggal putuskan risk per trade kita berapa. Oke, risk per trade saya 1%, ternyata hasilnya setahun 43%. Nah, tinggal 43% ini cukup nggak? Kalau cukup ya udah entry-nya 1%. Kalau kurang, berarti kita perlu improve. Gimana cara improve-nya? Ada banyak hal yang bisa diimprove. Misalnya kalau kurang gede, tinggal naikin rule-nya dari 1% jadi 2%, maka angkanya di sini jadi 86%. Risk-nya nggak 1% lagi tapi 2%. Atau misalnya, oke, berarti kita perlu naikin win rate-nya, bisa juga. Atau kita perlu perbanyak jumlah transaksinya, itu juga bisa dilakukan. Nah, gitu caranya. Atau RR-nya diambil yang lebih jauh. Nah, dari situ baru keluar angka ekspektasinya. Kita ambil contoh misalnya teman-teman. Misalnya saya mau ngetes sebuah trading rule ya. Ini saya kasih sebuah trading rule untuk teman-teman tes. Misalnya saya punya trading rule gini, ini asal ya. Ketika saya punya PLN, dan PLN ini di break, saya kasih warna hijau atau merah biar beda. Ketika saya punya PLN dan PLN ini di break, saya akan entry misalnya 0,886 dari breakout segmen tadi. Jadi saya akan entry di sini. Misal ini contoh aja ya. Saya akan entry di sini. Misalnya. Risk reward yang saya pakai adalah misalnya 1:1 misalnya. Buffernya 5 pips. Ya udah. Ini kan kita asal bikin strategi ya, teman-teman. Kebalikannya ini setup buy saya. Berarti saya punya setup buy kayak gini. Ketika saya punya PLN dan PLN-nya di break, artinya pivot in control-nya di break ini. Ketika pivot in control saya di break, ini pivot in control-nya. Ini saya kasih warna biru. Ketika pivot in control saya di break misalnya, saya akan ngambil entry dari low-nya ke tempat tertinggi sebelum dia kembali ke arah. Saya ambil Fibonacci 0,886. Saya akan ambil Fibo 0,886 dengan risk reward 1:1. Kita pengen tahu win rate-nya berapa misalnya. Atau kita untul 1:1 berapa, 1:2 berapa, 1:3 berapa. Ini setup buy saya. Kalau sell gimana Mas? Berarti sell dibalik ya misalnya. Kalau sell PLN-nya berarti gini ya. Ini contoh aja. Oke, ini gini ya. Ini di break. Maka saya akan ngambil di sini ya. Saya akan entry buy sell di sini ya. Saya akan entry sell di sini dengan RR 1:1 misalnya. Misalnya saya punya rule kayak gini, ya udah, kan kita nggak tahu nih rule ini bagus atau enggak nih. Saya asal bikin, walaupun ya nggak asal-asal banget ya 0,886 Fibo yang benar. Misalnya kita punya rule kayak gini, ya udah, kita tinggal tes di masa lalu, di data di masa lalu. Misalnya, oke, saya punya PLN misalnya, oke, saya punya PLN misalnya ini, kan saya punya PLN ya. Ini PLN bukan, oh bukan. Ini tidak consider PLN. Berarti saya harus mundur. Misalnya saya mundur ke masa lalu. Oke, saya ke Euro USD aja misalnya. Saya mau mundur dari, let's say dari Januari 2022 misalnya. Mana Januari? Februari. Teman-teman boleh pakai rule apapun ya. Teman-teman boleh pakai rule apapun untuk ngetesnya. Ini saya pakai kebetulan pakai ini Desember. Oke. Cek. Desember, Januari. Ya. Dari sini ya. Oke. Saya bisa pakai indikator misalnya. Nah, ini untuk mengukur PLN ya. Ini saya punya PLN di sini, teman-teman. Ya. Saya punya PLN 1, 2, 3 ya misalnya. Oke. Nah, ini PLN-nya di break misalnya. Ini contoh. Oke, ini saya punya PLN di break. APLN pivot in control-nya di break, maka saya akan ngambil sell di sini ya. Dari titik tertinggi ke titik terendah 0,886 misalnya.
Mana itu? Nah, yang ini tadi harusnya saya bisa ambil nih. 0,886-nya dari sini ke sini. Tapi ini nggak kepanggil ya. Saya akan entry sell di situ, misalnya contoh. Tapi ini belum kepanggil. Saya akan ngambil yang deket-deket aja dulu. Nah ini teman-teman saya bisa lihat ini PLN nih. Ya. Ini PLN dan ini di break ya. Ini pivot in controlnya di break. Ya, harga sudah break sini. Nah, ini PLN, pivot in controlnya di break, maka saya bisa ambil 0,886. Berarti dari sini ke berarti saya akan ambil dari sini ke sini misalnya. Nah, di sini entry saya. Saya akan entry buy di sini ya. 12780 misalnya, 12780. Oke. RR-nya 1:1. Nah, ini saya punya setup buy pertama. Oke, kita lihat apakah berhasil. Oke, harga sentuh ke entry saya, masuk. Oke, masuk lebih dalam. Dan profit ya. Nah, kita logging tuh. Oke, setup pertama win. Oke, setup pertama profit 1:1 misalnya. Oke. Selesai. Habis itu kita lanjutkan lagi. Misalnya ini sekarang kita punya PLN up nih, kita punya PLN up. Oke, yang ini udah selesai ya, profit ya. Transaksi pertama profit. Teman-teman tinggal pilih aja. Oke. Nah, ini lagi, ini W, ini PLN down di break ya, pivot in controlnya. Cetak pertama berhasil. Berarti kita bisa lihat, nah kita tunggu titik tertingginya. Harusnya bisa entry buy di situ, ini contoh aja. Oke, oh ini lebih tinggi lagi, kita naikkan lagi. Ini PLN di break ya. Oke, harga masuk ke area. Oke. Sudah 1:1 harusnya itu ya. Ya, setup kedua profit ya, 1:1. Sejauh ini kita 2 transaksi win rate 100%. Tapi kan 2 transaksi ya, nggak bisa jadiin patokan ya. Wah, profit ya, 1:1. Oke. Kita tunggu lagi. Apakah ini consider PLN? Jawabannya yes, ini PLN. Tapi pivot in controlnya nggak di break ya ini. Jadi kita nunggu PLN yang pivot in controlnya di break. Oke. Ini PLN ini juga belum di break. Ini PLN. Kita tunggu lagi. Nggak ada area. Sebentar, ini nge-break nggak? Ini break ya. Ya, ini break ya. Oke, ini break. Ini PLN di break. Berarti kita lihat. Berarti kita bisa ambil dari sini ke sini. Kita lihat. Oke, harga masuk dan SL. Oke, berarti SL sekali. Mas Angga recordnya ke PC kan Mas? Nggak tahu, bukan aku yang record. Bukan aku yang record Mas Gary. Udah nggak record nih tadi? Aku nggak record Mas Gary. Udah ke edit Mas. Oh, udah tuh. Aman. Oke. Ini SL ya. Yang ini SL. Oke. Berarti sejauh ini 2 SL, 2 TP, 1 SL ya. Udah gitu aja. Kita harus benar-benar mekanikal ya. Kalau ada PLN ke break ya ke break. Ini PLN lagi ya, kita lihat. Lanjut jadi PLN berikutnya. Belum ada lagi PLN ke break, kita lihat.
Kita ngebutin aja. Ini masih PLN, ini ke break nih. Ya, ini pivot in control ke break ya. Nah, ini kita bisa lihat ini PLN. Lebih tinggi ke break. Berarti kita bisa ambil ini sebagai area. Oke. Mas Angga, maaf ketinggalan itu VIP retracement berapa ya? 0,886 Mas. 0,886. Oke, kita lihat. Nah, kita bisa, ini bisa kita kategorikan PLN yang kebrik nggak? Bisa dong. Ini bisa. Yang ini udah nggak kepanggil. Oke, nggak kepanggil. Ini cara ngetesnya aja yang teman-teman perlu lihat ya. Sistem tradingnya silahkan dipilih aja nanti. Ini barusan juga kita bisa kategorikan sebagai PLN yang ke break. Kita punya zone di sini. Sama yang atas ini udah nggak ini ya. Yang ini kita udah cancel aja. Saya cuma mau satu transaksi aja misalnya. Oke. Ini apakah ini PLN? Enggak ya, nggak bisa kita sebut PLN ya. Yang kanan kurang tinggi. Nah, kita nggak punya lagi. Saya ngebutin aja. Nah, ini udah terlalu tinggi. Kita skip dulu. Kita belum punya PLN yang terbreak lagi. Yang bisa kita ambil. Ini tadi, kalau ini PLN ke break, bisa nggak? Nggak kepanggil ya. Belum punya. Belum punya posisi kondisi yang sesuai ya. Nggak nemu-nemu. Kita lihat. Ini masih, nggak ada yang ke break ya. Ini juga enggak. Oke, kita punya. Atau enggak. Ini PLN, ini enggak bisa disebut PLN. Karena yang kanan kurang panjang misalnya. Saya ngebut aja. Oke, ini juga enggak. Ini baru jadi PLN. Ya, ini bisa kita lihat. Ini PLN turun ke break, berarti kita bisa tarik dari sini ke sini. Sejauh ini rekornya 2 win, 1 loss. Ini apakah cukup 1:1 pantulannya? Let me check. Long position. Buy-nya di sini, stop loss-nya sekitar sini. Ini high-nya di sini. 1:27 ya. Ini profit ya. Ini masih profit ya. Teman-teman bisa lihat ini harga sentuh sini, mantul sini. Ini 1:1 masih profit. Atau kalau teman-teman dikasih buffer ya yang ini juga masih profit. Sejauh ini profit ya, 3 win. 3 win, 1 loss. Nah, dilanjutin aja terus gitu. Cari rule yang PLN-nya ke break. Belum ada.
Ups, sepertinya ada. Ini ya. Ini PLN up, ke break ke sini. Di sini posisinya dia udah nge-break. Nah, di sini udah ke break ya. Ini PLN. Ya, ini ke break. Saya harus teliti nih. 959 953 ya, ini consider PLN ya. Kita akan tarik dari sini ke sini. Oke, kurang bawah karena ternyata dia bikin sampai sini. Enggak kepanggil. Kurang dikit lagi. Enggak kepanggil ya. Tidak terpanggil saudara-saudara. Bekerja dengan baik. Lihat di sini. 4 dari 1. Ini bekerja dengan baik, teman-teman bisa lihat. Nah, dilanjutkan gitu terus, dihitung. Nah, berarti sejauh ini di 1/1 win rate-nya 75%, tapi kan baru 4 transaksi. Nah, teman-teman perlu punya banyak data. Gitu. Cari lagi yang dia trend line downtrend di break. Gitu. Kita cari lagi. Apakah 100 transaksi cukup untuk dijadikan ekspektasi? Cukup ya. 100 transaksi kalau rule-nya bagus, cukup harusnya jadi ekspektasi. Cukup untuk jadi ekspektasi. Oke. Nah, ini nggak punya ya, kita nggak punya ya. Ini PLN ke bawah, tapi nggak di break. Nah, ini contoh lagi. Ini up, ini PLN naik, 1, 2, 3, terus di break ke bawah. Nah, kita punya zone di situ berarti ya. Kita kebut aja. Apakah kepanggil? Enggak. Oke. Enggak kepanggil ya. Mas, apakah ini teknik Quasimodo? Enggak tahu, teman-teman. Saya baru come out tekniknya barusan. Ini namanya ngetes ya. Saya juga nggak tahu nih win rate-nya berapa. Ini bukan teknik Quasimodo, ini teknik yang saya bikin barusan. Asal aja. Karena harusnya trendline break. Cuman ini tadi saya asal bikin aja untuk melihat apakah rule ini bekerja dengan baik atau tidak. Jadi ini bukan teknik. Ini saya cuman nge-share teman-teman cara menghitung ekspektasi ya. Ini nggak kepanggil ya. Ini saya cuman nge-share. Oke. Ini bukan teknik Quasimodo ya. Ini nggak ada teknik ya. Ini PLN di break, berarti saya bisa ambil itu nanti. Oke, kita lihat. Oke, ternyata nggak kepanggil ya. Ternyata entry-nya jadi dikit banget ya. Kita baru dapat 4 posisi. Udah Maret, udah 2 bulan. Oke, jadi ini contohnya. Nanti dihitung tuh. Supaya sampai ke rumusnya. Nanti dihitung win rate-nya berapa. Kalau RN 1/1 nanti keluar angka ekspektasinya. Jadi kita bisa lihat teknik yang kita pakai win rate-nya berapa dengan rule seperti itu. Atau misalnya teman-teman pakai rule yang berbeda misalnya, boleh nggak mas rule-nya beda? Boleh. Saya maunya kalau trendline break misalnya. Kalau saya nggak harus nunggu PLN di break. Yang di break bukan PLN-nya, tapi trendline-nya aja misalnya. Misalnya tadi. Ya, teman-teman boleh backtest nanti rule ini ya. Saya punya trendline kayak gitu ya. Nah, ketika trendline-nya di break, oke, maka saya akan entry di 0,886 ya. Saya akan entry di sini misalnya. Saya akan entry di sini. Kalau saya punya drop is rally di sini, misalnya kayak gini boleh nggak? Boleh juga. Nah, boleh juga.
Nah, dari sini baru dikumpulin database-nya. Tadi sih sejauh ini profit, cuman setupnya jadi jarang kalau pakai rule-nya harus break PLN. Ya. Kalau break PLN jadi jauh. Tapi kalau kita mau pakai yang trendline break misalnya, ya udah. Januari tadi di mana di sini? Desember. Kita lihat Januari. Teman-teman bisa verifikasi. Teknik ini bisa profit nggak gitu. Dari sini. Berarti kita pakai trendline break. Ya udah, berarti kita bikin trendline dari sini ke sini. Ini trendline ya. Ini downtrend. Begitu dia di break, nah, trendline-nya di break, maka kita akan ambil retest 0,886 dari titik tertinggi dia ngebreak trendline sebelum dia kembali. Oke, nggak ada titik tertingginya di sini, nggak nyampe juga, kan? Oke, ini trendline di break. Oke, jadi PLN. Halo, Mas Angga. Mas Angga kemana? Keluar ya? Halo, Mas Angga. Mas Teguh. Oh, mati listrik katanya. Mas Teguh. Ya. Udah di record sama dirimu? Udah. Oh, Udah ini ini cloud ya? Ya. Ya, tapi Mas Iwan mintanya ke PC tadi. Cuman Mas Angga nggak record dari tadi jelasin, aku nggak enak motong. Udah aman. Udah ke ini plot. Oke, kayaknya itu katanya siapa? Kata Mas Rudi di sana mati Iya, lampu ya. mati lampu kayaknya. Aku lagi di jalan. Ada pertanyaan apa, Bro? Mungkin boleh lah. Enggak. Belum ada pertanyaan baru, tadi udah jawab semua. Terus transaksi cukup untuk jadikan ekspektasi? Cukup, kata Mas. Ini udah nyala, bentar lagi mungkin. 1 menit lagi. Tunggu aja. Oh, udah nyala. Udah nyala, kata Mas Rudika. Ditunggu saja teman-teman. Ada yang mati lampu. Mungkin ada Mbak Firda. Apa sih Mas Gary manggil-manggil aku? Mbak Firda gantiin Mas Angga dong. Mas Gary aja, Mas Gary. Jangan Mas. Aku mau main volley nih. Nah, itu Mas Angga hadir. Mati lampu. Oke. Lanjut Mas. Nah, tadi ya. Kita tadi, aku nggak bisa share, aku bukan host. Co-host dulu. Firda to everyone, WK. Teguh jahat banget tuh. Co-hostnya nggak dikasih. Teguh. Mati listrik bentaran doang, Mas. Dah ya, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di sini ya. Kita butuh trendline break, kita ambil 0,886. Ya, kita lihat, teman-teman bisa lihat. Kalau ini kan backtestnya bisa lihat pakai kasat mata ya. Misalnya, oke, yang ini nggak dapat, tapi nah, kalau pakai trendline teman-teman harus bisa ngukur. Oke, berarti trendline-nya itu harus misalnya, oke, trendline itu menghubungkan 2 pivot. Ya udah, berarti harus hubungin 2 pivot. Oke. 2 pivot jadi trendline ke break misalnya. Kita bisa lihat ini pivot ini ketemu pivot ini ya, kita tarik trendline ke break. Ke break nih, berarti kita boleh entry 0,886-nya. Dari sini, dari titik ke break-nya ke titik tertingginya misalnya. Dah nih. Ini profit. Entry di sini profit. Oke, ini satu trendline ke break. Jadi ini biasanya teknik untuk entry di penghujung trend. Oke, ini bekerja dengan baik ya.
Kita punya trendline di sini, ke break entry di 0,886-nya. 1 win gitu. Nah, kalau ini mungkin lebih banyak entry-nya. Kita bisa anggap ini sebagai sebuah trend line gitu ya. Uptrend ini ke break. Oke, kalau ini ke break, kita lihat 0,886-nya berarti dari sini ke sini. Titik terendahnya di sini. Oke, ini trend line ke break. Ya, kita entry 0,886-nya, entry di sini nih profit 1/1 ya. Harusnya profit 1/1. Kalau dikasih buffer, boleh nggak? Boleh aja. Kalau nggak pakai buffer berarti SL. Kalau pakai buffer berarti tergantung buffernya berapa pips. Kita anggap ini SL aja. Kita nggak pakai buffer ya. Berarti ini SL. Oke, udah selesai ini SL. 1 TP, 1 SL di 1/1. Kalau teman-teman pakai 1/2, tinggal di tracking aja nanti. Kita hitung lagi mana trendline yang ke break gitu ya. Biasanya gampang. Kalau kita lihat penghujung downtrend gini, ketika dia ke break, kita ambil 0,886-nya. Gitu. Nah, biasanya kayak gini-gini nih. Oke, misalnya ini juga kita bisa lihat. Jadi kalau teman-teman lihat tren yang sangat jelas gini, ya, bikin trendline gini, ini ke break berarti kita tarik dari titik terendah ke titik tertinggi sebelum dia kembali 0,886 entry di sini, ini profit ya. Oke, gitu caranya. Entry di sini ini profit. Jadi caranya seperti itu ya. Kita bisa lihat juga. Jadi kalau teman-teman lihat ada downtrend ya, wah ini kayaknya downtrend, ini menarik ya, downtrend gitu ya. Nah, begitu downtrendnya ke break, downtrend ke break, kita bisa tarik dari titik terendah sini ke titik tertingginya. Ini entry di sini nih bekerja dengan baik. Gitu ya. Sejauh ini sih 3 dari 4 profit. Jadi ini menarik teknik dipakai untuk di ujung-ujung dari sebuah 3 dari 4 profit dari sebuah tren. Kalau teman-teman lihat, oh ini ada downtrend menarik gitu ya. Begitu kita lihat trennya ke break. Nah ini kan kita bisa katakan ini downtrend yang ke break. Ya ini sekarang kita bisa tarik dari sini ke sini. Gitu. Ini juga kita bisa bilang oke. Oke. Ini boleh nggak disebut uptrend? Ya boleh, kan ini uptrend nih. Yang ke break ya. Berarti ya dari sini ke sini juga kita bisa bikin ini sebagai 0,886. Nah ini contoh SL ya. Ini SL. Gitu. 3 dari 2 SL. Nah teman-teman tinggal kumpulin data yang sangat banyak. Dari data itu tadi nanti setelah 100 data dihitung ekspektasinya berapa. Ada banyak orang yang sudah backtest 0,886 ini, teman-teman, pakai 0,886 dan trendline break. Mas Teguh pernah backtest nggak? Saya sih nggak backtest ya. Ya, pernah Mas. Berapa win rate-nya di 1/1? Hampir 70-an Mas. 70% ya? Ya. 70%. Ya, 70% cukup. 70% di 1/1. Nah, kalau 70% win rate-nya di 1/1 misalnya, gimana ngitungnya nih? Saya cepetin aja. Oke, ini bekerja dengan baik ya. 1/1. Profit lagi gitu ya. Nah, kalau win rate-nya 70% berarti ekspektasinya adalah 0,7 gitu ya. Kan rumusnya win rate dikali RR dikurangi loss rate kan gitu. Berarti kalau win rate-nya 70% berarti ekspektasinya 0,7 dikali 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,4 ekspektasinya. Oke, berarti angka ekspektasi kita
0,4. Nah, tinggal teman-teman perlu tahu dengan sistem yang kita pakai ini setahun bisa entry berapa kali. Kalau setahun bisa entry, let's say setahun bisa entry 100 kali ya berarti RIX-nya berapa? Misalnya RIX-nya 2%, berarti 0,4 dikali 100 dikali 2. Berarti sebulan bisa profit berapa? 80% kan gitu. Kalau RIX-nya 2%. Nah, ya udah berarti ini adalah angka yang normal. Jadi kalau ditanya, Mas, normalnya berapa persen sebulan profitnya? Ya, kalau teman-teman pakai misalnya trendline break dan 0,886 dengan RR 1:1 dengan RIX 2% per transaksi, setahun 8%. Saya 2% nggak berani, Mas. Oke, berarti 1% aja. Maka setahun 40%. Nah, kalau kita udah tahu ini gampang, kalau udah tahu angka ekspektasinya bisa diimprove. Oh, ternyata Mas kalau saya tambah pair, entry-nya bisa lebih banyak misalnya. Saya entry-nya bisa misalnya 160 kali. Ya udah, berarti berapa setahunnya? Berarti ekspektasinya 0,4 dikali 160 dikali 1%. Oh, setahun 64,04%. Udah. Nah, ini angka yang benar. Nah, jadi teman-teman tahu tiap bulan performa ini normal atau enggak dari mana? Dari angka ekspektasi. Oke. Di prank PLN. Jadi prank PLN gara-gara dari tadi kita ngomongin PLN ya. Kita ngomong PLN break jadi beneran break PLN ya. Coach kata Mas Fadli sekarang sedang perang Rusia Ukraina jadi dilarang counter trend. Ya pada akhirnya ya tadi Mas, dites aja. Kalau kita lihat ke sekarang nih, di hari-hari ini, work gak sistem ini? Kan kita nggak tahu ya. Kan tadi kita lihat di situ. Kita lihat USD kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini. Kalau kita punya trendline break, work atau enggak kan gitu ya. Kita nggak tahu ya, dites saja. Ya idealnya sih follow trend. Idealnya follow trend. Di dunia normal, misalnya ini kan kita punya trendline break ini baru-baru ini tanggal berapa nih? 16 Maret ya. Kita bisa lihat ini kita anggap sebagai sebuah uptrend ya. Teman-teman boleh kayak gimana pun jurusnya ini. Alah, nggak apa-apa. Kan kita bisa pastikan ini trendline ya, ke break ya. Berarti kita lihat 0,886-nya. Work nggak? Mana titik terendahnya? Ini ya. Ini profit nih 1:1 masih. Oke, ini masih profit 1:1. Di sini. Jadi 100 data boleh mix pair? Boleh. Jadi atau boleh satu pair aja. Jadi gini, yang dites adalah pair yang kita mau tradingkan. Kalau kita mau trading EURUSD, ya EURUSD sebaiknya dites. Misalnya, ini boleh nggak Mas kita sebut trendline break? Ini. Jawabannya yes. Ini kita lihat trendline ke break. Kalau ke break kita lihat 0,88-nya work nggak? Titik tertingginya mana? Di sini. Ini entry buy di sini profit tuh 1:1. 2 kali profit di sini ya. Jadi ya sah-sah aja ya. Jadi yang nggak boleh itu mungkin yang menurut Mas Fadli nggak boleh itu counter trend tanpa plan ya. Di averaging counter trend tanpa rencana asal counter trend ya nggak boleh. Tapi kalau teman-teman punya stop loss in place, punya rule yang jelas ya, pada akhirnya counter trend atau enggak ya dibuktikan aja. Apakah counter trend tadi bisa make money secara konsisten apa enggak kan itu. Ini kan kita cuma ngambil 1:1 ya, kita nggak jauh-jauh. Ini sejauh ini profit. Teman-teman lihat aja nanti. Oke. Dilihatin. Ada yang loss nggak? Ada juga. Misalnya kita bisa lihat ini. Ini. Trendline break. Nah, kita ambil dari sini ke sini. Ini kan 0,886 ini tembus SL. Ya ada SL-nya tetap. Ada SL-nya ya. Ini tadi profit.
Ada yang SL ya, so be it ya. Ini downtrend. Ya, ini udah pasti downtrend. Ini ke break nih downtrendnya di sini. Kita lihat profit enggak nih. Kita lihat ini dari sini titik tertingginya. Sebelum harga kembali ke sini. Ini juga profit 1/1 ya. Ini barusan terjadi ya. Jadi kita punya downtrend. Downtrendnya, trend line-nya di break. Kita cari 0,886 di sini. Ini bekerja dengan baik. 1/1 ya. Ya masih profit. Sejauh ini sih strategi ini, trendline break dan 0,886 ini di 1/1 win rate-nya sekitar 70%. Kalau teman-teman mau 1/2, 1/3 ya bisa juga. Cuma kalau 1/1 kan enak ya, lebih cepat TP, lebih cepat SL. Tapi ya profitnya lebih dikit. Tapi buat teman-teman yang mungkin, wah saya beraninya 1/1 ya mendingan. Jadi oke. Gitu, ini bekerja. Sejauh ini sih masih bekerja. Di gold bekerja nggak mas? Misalnya saya mau masukkan gold, ya dites aja di gold. Gitu. Jangan berasumsi ya, kita tes aja. Jangan berasumsi ya. Misalnya kayak gini nih, kita bisa anggap, oh ini trendline mas. Ini kan uptrend tadinya ya. Ke break. Nah, kita lihat dari sini ke sini. Mana titik terendahnya sebelum harga kembali di sini. Profit nggak 1/1? Ini kayaknya nyampe sih 1/1. Entry di sini, kena di sini. Profit nih 1/1. 1/1 profit. Nah, jadi coba aja. Ini sesuatu yang seru teman-teman, boleh testing ya nanti. Silahkan dites. Silahkan dites. Di gold misalnya di apa boleh dites. Jadi lihat aja. Wah ini tren gitu ya. Ketika trennya sehat, ketika di break ya kita tarik. Oke, ini kan dari sini kan kayak ada garis trennya gitu. Begitu di break, kita ambil dari sini. Sorry bukan itu, dari sini. Titik ke breaknya sampai ke titik tertingginya. SL gitu. Udah SL. Nah idealnya teman-teman, Mas kalau digunakan di saham bisa nggak? Ya nggak tahu, dites dulu. Saya nggak pernah pakai teknik ini di saham. By the way teman-teman, ini saya nggak pakai teknik ini ya. Saya personally nggak pakai teknik ini. Saya personally nggak pakai teknik ini. Tapi ini ya sebuah rule yang valid. Teman-teman kan tinggal dites aja kan. Teman-teman bisa ngetes. Kan nggak perlu kehilangan uang kan. Tinggal ngetes. Oke segini gitu ya. Terus kita cari dari sini. Ini titik tertingginya. Yang nge-break trend line sampai ke sini. Alah. Segini. Ini SL gitu. Udah. Teman-teman bisa lihat. Misalnya ini trend line gitu ya, ke break gitu ya. Kita bisa lihat. Salah. Ini profit enggak? Harusnya ini profit ya. Nah, ini profit gitu, kelihatan. Oke, ini profit. Ya ada yang profit, ada yang SL, tapi sejauh ini win rate-nya sih cukup bagus ya. Win rate-nya cukup bagus. Di 1/1 sih bagus. Making money ya. Yang penting teman-teman bisa ngerti cara bikin trend line ya. Nah, kalau kita lihat yang ini pun bisa apa? Bisa di saham ini mas. Ya dites saja. Ditanya bisa atau enggak, ini kan sesuatu yang tricky ya. Harusnya bisa, tapi kalau mau yakin ya di backtest saja. Nah, ini contoh lagi nih, kalau kita ambil ini juga profit ya. 0,886. Sesuatu yang teman-teman bisa tes ya. Sejauh ini sih ada banyak orang yang tes 0,886, win rate-nya sekitar 70%. Sebentar, kayaknya ada satu orang yang punya jurnalnya, ada satu teman yang punya jurnalnya. Mas Dani kayaknya pernah ngetes ini deh. Mas Dani.
Ada banyak teman-teman sudah ngetes ini ya. Saya nggak punya jurnalnya. Dites saja. Silahkan dites. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Nggak ada, sepi banget. Jadi dari Mas tadi Irham Syah, gimana cara ngetes ekspektasinya tadi? 100 data boleh dari satu mix pair, boleh aja sebenarnya. Tapi yang kita tes adalah pair yang akan kita transaksikan. Itu penting. Jadi kita harus tes pair yang akan kita transaksikan. Ya. Kita perlu tes pair yang akan kita transaksikan. Oke, ada pertanyaan lain? Semua rule boleh teman-teman tes ya. Teman-teman mau pakai rule apa? Misalnya teman-teman mau pakai rule yang standar di STM ya. Kalau teman-teman alumni STM, saya mau ngetes rule yang kayak gini. Misalnya, saya pengen tahu di 1/3 win rate-nya berapa, supaya tahu saya tahu bisa profit berapa sebulan. Ya udah, teman-teman mau enter di sini kan gitu. Misalnya ini rule yang kita tes. Rule yang kita tes. Boleh. Atau kita mau pakai rule, oh saya pakai 4 EMA dan misalnya template. Saya fokus sama rally based rally yang searah dengan tren gitu. Boleh nggak? Boleh. Teman-teman tinggal mundur aja ke masa lalu, cari drop based drop atau rally based rally yang searah dengan tren gitu. Terus dihitung win rate-nya di 1/1 berapa, win rate-nya berapa. Dari situ ketahuan ekspektasinya, dan yang paling penting ini ketahuan 1 tahun kira-kira bisa entry berapa kali dengan rule yang tadi. Gitu. Misalnya kan pakai 4 EMA rule-nya gimana Mas? Rule-nya gini. Jika harga di bawah EMA 200 dan para EMA di atas EMA 200, saya akan sell only. Sell-nya di mana? Sell-nya ketika saya menemukan area UFO yang drop based drop atau rally based rally. Ya udah. Saya tinggal tarik mundur replay ke sini, misalnya saya pakai iZone Mas, misalnya untuk area UFO-nya udah tinggal masukin iZone. iZone-nya saya cuma mau drop based drop dan RBR doang. Berarti pivot zone saya nggak mau. Nah, udah selesai. Saya cuma mau fokus sama DBD dan RBR. Tadi udah saya hide belum pivot zone-nya. Hide pivot zone udah. Udah. Tinggal dijalanin. Nah, ini kayak gini. Saya mau DBD sama RBR yang di atas 200. Kita ini setup valid pertama kan gitu. Rally based rally gitu. Harga masuk ke area, ternyata profit nggak? Oh ini profit 1/1 gitu. Cara bikin Fibo yang tadi gimana Mas? Gini aja. Yang penting ada 0, 1 sama 0,886. Bikin sendiri 0,886 ya. Masukin 0,886. Nah ini tadi profit ya teman-teman bisa lihat. Ini rally based rally, ini profit. Udah selesai. 1 transaksi TP kan gitu. Oke. Ini rally based rally juga ya, kita lihat. Bentar. Ini kayaknya agak error iZone-nya. Nah, teman-teman lihat ini tadi ada zone yang kepanggil enggak? Oke, ini kita punya rally based rally di sini ya. Ini rally based rally ya digambar sama iZone. Di sini rally based rally. Ini di atas EMA 200. Ini ada rally based rally di bawah EMA 200. Majuin, yang ini juga profit ya. Oke, yaudah, gitu aja, dilanjutin. Transaksi kedua profit. Nah, teman-teman tinggal hitung 1 bulan bisa berapa kali entry dengan rule yang tadi. Ini rally based rally juga ada 2. Ada rally based rally di sini. Ini sama ini misalnya. Oke, ada 2 area di situ. Oke, EMA 200-nya udah lewat. Berarti kita cancel. EMA 200-nya udah lewat, kita cancel. Udah. Sekarang fokus sama RBR yang ini. Oke. Nggak kepanggil, ambil RBR yang ini. Gitu. Nah, teman-teman tes. Jangan berasumsi. Pokoknya teman-teman dilarang berasumsi, dilarang ngapa-ngapain.
Teman-teman tinggal mundurin chartnya. Nah, misalnya saya mau batasin, oke, saya mau RBR yang antara EMA 100 sama 200. Ya udah, berarti kita bikin rule-nya spesifik banget. Saya hanya mau RBR yang antara EMA 100 dan 200. Berarti udah. Berarti kan gampang nih. Kalau ada 4 area, diambil yang mana, Mas? Kan gitu. Udah, tinggal ambil satu misalnya. Dites terus kayak gitu. Sampai kita dapat 100 transaksi. Tadi ada banyak RBR, tapi tidak di antara EMA 100-200, jadi nggak diambil. Sorry, terlalu cepat. Nah, hati-hati kalau terlalu cepat kayak gini, biasanya ini suka nge-lag. Ininya, bukan ISO-nya nge-lag, internetnya kurang nge-lag, makanya kita harus mundurin. Nah, kayak gini. Nah, ini ada nggak RBR antara EMA 100-200? Ada, ini di sini, ini RBR. Antara EMA 100-200, ini ada di sini. Dah, kita majuin lagi. Panggil nggak? Nggak. Oke. Nggak kepanggil gitu. Ya udah, tugas kita kayak gitu, testing terus sampai akhirnya kita punya 100 data sehingga kita tahu win rate-nya berapa. Nah, dari tadi kan kita bisa improve nih, teman-teman. Kalau kita ngerti ekspektasi tadi, ekspektasi kan komposisinya ada win rate, ada RR. Oke. Terus untuk profit yang mempengaruhi ada risk sama jumlah transaksi. Nah, teman-teman selalu bisa improve. Gimana caranya? Untuk gedein ekspektasi, yang digedein cuma bisa 2. Either win rate-nya lebih baik. Gimana caranya supaya win rate-nya lebih baik? Filternya mungkin ditambah. Lebih hati-hati. Atau ambil TP lebih jauh. Ini untuk naikin ekspektasi. Begitu udah ketolak ekspektasinya, kita cari yang ekspektasinya paling bagus. Ya udah, kita lihat 1 tahun kita bisa berapa kali entry. Itu untuk target kita tahunan. Nah, ada 2 yang bisa di-adjust. Risk-nya bisa digedein atau dikurangin supaya targetnya tercapai, atau jumlah transaksinya diperbanyak. Ingat, cara memperbanyak jumlah transaksi dengan cara apa? Ada 2 cara memperbanyak jumlah transaksi. Memperbanyak jumlah transaksi bisa dengan turun time frame atau tambah pair. Nah, pastikan sebelum dilakukan turun time frame dan tambah pair ini semuanya sudah di backtest. Nah, kalau teman-teman ngelakuin itu, baru teman-teman tahu angka yang wajar atau enggak. Kalau enggak kan enggak ada pertanyaan gini, ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad nih. Scalpingan profit 100 pip per hari itu wajar tidak dengan RR 1 sampai 2% per trading? Saya mau bilang enggak wajar kan enggak tahu juga, siapa tahu ada orang yang berani melakukannya. Kalaupun jadi gini teman-teman, kalau orang nanya, Mas, profit 100 pip sehari itu wajar enggak? Ya, saya jawab wajar atau tidak wajar, tidak akan menyelesaikan pertanyaan. Kalau saya bilang wajar, Mas Muhammad, itu terus ekspektasi implementasinya apa? Nggak bisa diapa-apain juga kan? Kalau saya bilang nggak wajar, ya nggak bisa diapa-apain juga. Artinya udah nggak penting nanya kayak gitu, wajar atau enggak, buat diri kita. Karena kalau anggaplah ada orang nih, anggaplah ada orang yang bisa scalping profit 100 pip. Terus apakah kalau ada orang yang bisa, apakah kita pasti bisa juga? Jawabannya enggak tentu juga. Walaupun secara pribadi saya nggak merekomendasikan ya, saya nggak yakin ada orang bisa scalpingan profit 100 pip sehari. Tapi ya bisa jadi ada kan. Tapi saya nggak yakin. Tapi yang paling penting adalah ya tadi, rule-nya mana? Kita backtest. Dalam 1 tahun, berapa transaksi yang terjadi, berapa win rate-nya, berapa RR-nya. Dari situ ketahuan angka ekspektasinya, nah itulah angka yang wajar dengan sistem trading yang begitu. Jadi kita nggak bisa pukul sama rata yang wajar buat orang sama yang wajar buat kita. Ada orang yang setiap hari cuma lihat chart, kayak misalnya Michael Marcus. Michael Marcus itu setiap 20 menit sekali lihat chart. Anggaplah Michael Marcus bisa profit 100 pip per hari. Apakah Mas Muhammad bisa? Jawabannya kan belum tentu. Apakah kita punya waktu 20 menit per hari ngecek chart? 20 menit, setiap 20 menit ngecek chart. Jadi ukuran wajar atau enggak tuh bukan orang lain. Ukuran wajar atau enggak itu adalah gimana sistem trading yang kita pakai berdasarkan data di masa lalu selama setahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke belakang. Kita mundur 3 tahun ke belakang, kita tes di backtest strategi tadi gimana performnya. Nah, wajar atau enggak ya ngitung pakai data tahunan tadi. Gitu. Psikologi cut, kayak pakai rule iTrend dan 4 EMA hanya ambil 1,5, profit 10 R per bulan.
Tapi saat forward test bisa loss 15 kali beruntun. Bagaimana tipsnya supaya berani jalani di account live? Ya, tipsnya biar berani. Ya, apa yang teman kecilin lot, kecilin risknya, 10 R per bulan ya. Sementara kecilin risknya dulu supaya berani dulu. Forward test kecilin risknya sampai dalam 6 bulan sampai setahun kalau teman-teman oke, saya sudah punya keberanian, ya udah berarti begitu punya keberanian dinaikin pelan-pelan risknya. Karena yang nggak bisa ditransfer kan keberanian tadi ya, confidence. Terus dicek apa yang beda dengan backtest dan forward testnya. Nah, itu juga perlu dites. Pada akhirnya ya forward testnya pasti selalu lebih jelek dari backtest. Forward testnya pasti lebih jelek dari backtest, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting nggak jelek-jelek banget ya, selisihnya nggak ugal-ugalan banget. Kalau di backtest win rate-nya 70%, di forward test 60% ya nggak apa-apa kan, masih profit. Gitu. Jadi dicek aja gitu. Kita mau pakai rule apa gitu. Jadi kalau kita cuma mau fokus sama rally based rally searah dengan EMA ya udah kita tes. Sebenarnya teman-teman bisa ngetes rule apapun dengan strategi ini. Ini nggak berlaku untuk satu rule. Pada akhirnya yang paling penting dalam trading ya kita ngerti ekspektasi. Ekspektasi itu kira-kira strategi trading yang kita pakai mampu ngasilin berapa persen kan gitu. Berdasarkan data di masa lalu, mundur 3 tahun terakhir. Apakah kalau 3 tahun profit, tahun keempat pasti profit? Jawabannya enggak juga. Karena kalau teman-teman lihat portofolionya Warren Buffett ya enggak tiap tahun profit kan. Coba. Oke, kita lihat portofolionya Warren Buffett. Past 20 years misalnya. Kita lihat 20 tahun terakhir Warren Buffett ngapain misalnya. Oh nih, what is Warren Buffett yearly return? Nah, nih kita lihat. Nah, kita tinggal lihat aja yearly return-nya Warren Buffett. Nah, ini teman-teman bisa lihat Warren Buffett yearly return-nya. 2022 minus 5% kan gitu. 2021 profit 24%. 2020 profit 19%, 2019 profit 28%, 2018 minus. Ya nggak apa-apa karena ada tahun minus. 2017 profit 19%, profit 10%, ini profit 0,96, profit 12, profit 29, profit 14, profit, ini ada minusnya. Ini profit ada minus. Profit minus, profit minus. Nah, ya nggak apa-apa, kadang normal ya punya tahun minus. Tapi karena ini kan dia trading saham dan searah. Gitu. Tapi kalau teman-teman trading forex ya teman-teman bisa minimize. Kalau teman-teman lihat yang trader forex misalnya Paul Tudor Jones gitu ya, yang trader ya, Paul Tudor Jones ini kan trader ya, portfolio last 20 years atau 30 years misalnya, ada nggak? Atau yearly return mungkin? Paul Tudor Jones yearly atau annual return. Is Paul Tudor Jones still trading now? Paul Tudor Jones has put it in the past actually managed his own firm Tudor investment managing over 70 billion in asset. Kita bisa lihat Paul Tudor Jones yearly return-nya. Oh, dia di-download ya. Harus di-download ternyata. Nggak usah di-download. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yearly return-nya. Dibaca-baca aja. Average-nya ada nggak? Average 22% ya. Nah, teman-teman tinggal baca aja. Bisa baca ini.
Is fun. Dut. Dibaca aja. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi pada akhirnya yang perlu teman-teman lakukan adalah satu, tentukan rule yang akan teman-teman pakai. Tentukan rule yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman nanya rule-nya saya yaitu 4 EMA plus PLN. Nah, saya punya satu rule buy 4 EMA plus PLN plus rally base rally. Saya akan buy di sini. Saya punya satu setup buy begini, ini setup buy saya. Setup sell saya juga cuma satu. Setup sell saya kebalikannya ya. Harga di bawah EMA 200, para EMA di bawah EMA 200 dan saya punya ini. Ini satu setup sell saya. Sejauh ini on average ya, on average kalau saya pakai rule ini ya, ini sama ini di 1/3 win rate saya itu sekitar 32 sampai 35%. Kita bikin anggap 30%. Berarti kita bisa hitung kalau win rate saya misalnya win rate saya 30% di 1/3 misalnya, maka kita bisa hitung ekspektasi saya adalah win rate 0,3 ya, ekspektasi dikali 3 dikurang loss rate-nya 0,7. Ekspektasinya berapa? Ya udah 0,3 dikali 3 0,9 kurang 7 0,2. Ekspektasinya 0,2. Nah, kalau ekspektasi 0,2 tinggal dengan rule yang saya pakai sebulan rata-rata misalnya saya bisa entry 30 kali. Rata-rata 20 sampai 30 kali. Nah, kalau saya bulan oke, satu bulan saya entry 20 kali aja. Berarti setahun saya bisa entry 240 kali. Dikali ekspektasi saya 0,2 gitu ya. Dikali risk yang saya pakai 1%. Maka hasilnya berapa? Setahun return yang bisa kita expect dari rule ini ya 240 dikali 0,2 dikali 1. Berarti setahun 48%. Nah, 48% per tahun. Nah, jadi kalau ditanya, Mas, berapa wajarnya sebulan? Ya tergantung. Menurut saya, angka wajar saya setahun itu 48%. Artinya, sebulan rata-rata 4%. Gitu. Sebulan rata-rata 4%. Ya udah, itu yang saya bisa dapatkan dengan rule ini. Harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200, dan drop stop dan rally base rally. Nah, dari situ ketahuan angka ekspektasinya. Jadi itu yang teman-teman bisa expect. Jadi normal atau enggak ya tergantung dari tadi. Normal atau enggak tergantung dari rule yang kita pakai. Jadi kita nggak bisa bilang, Mas, normal enggak sih Mas profit 1% sehari? Mas, normal enggak sih Mas profit 100 pips sehari? Nah, itu kita nggak bisa pakai patokan itu. Pakai patokan normal atau enggak ya tadi. Rule-nya mana gitu, rule-nya gimana? Kita backtest ke data 3 tahun terakhir misalnya atau 1 tahun terakhir di pair yang mau kita transaksikan. Nah, dari situ kita bisa keluar angkanya. Kita tahu win rate-nya berapa, RR yang kita ambil berapa. Dari situ kita keluar angka ekspektasinya. Setelah itu kita cek setahun bisa entry berapa kali, risk yang kita gunakan berapa persen, itulah angka yang normal. Oke, jadi gitu. Di luar itu ya kita nggak bisa bilang normal atau enggak gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Sepertinya sudah terjawab semua. Kalau nggak ada pertanyaan, saya serahkan ke Mas Giri lagi ya. Udah selesai live-nya. Alright. Belum ada lagi nanya, Mas. Hah? Belum ada lagi nanya maksudnya. Oh ya, kalau belum ada udah terjawab semua sih. Jadi nah, kalau psikologi gimana Mas? Ya psikologi ya latihan gitu. Karena 15 kali beruntun bisa aja terjadi. 15 kali beruntun bisa aja terjadi. Nah, tinggal risk-nya dikecilin. Kalau 15 kali beruntun risk-nya 1% ya minus 15% sebenarnya baru. Tapi kalau teman-teman nggak berani ya berarti mungkin risk-nya kegedean ya. Turunin aja risk-nya gitu. Alright, thank you Mas Teguh. Thank you, Mas Angga. Oke, thank you Mas Angga. Aku juga baru sampai rumah nih. Dari tadi, bohong. Oke, thank you teman-teman. Makasih Mas Teguh. Giri. Makasih Mbak Firda. Ya, saya end call ya.